لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد العياذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني قد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعد ذلك إلا هالك. أما بعد. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah muslimat yang semoga dimuliakan dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Suatu hari Abu Dzar datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar Rasul mempercayakannya sebuah amanah, yaitu menjadi pemimpin di suatu daerah yang Abu Dzar sangat yakin dia pantas menjadi pemimpin di sana. Abu Dzar sangat yakin dia layak memikul dan mengemban amanah kepemimpinan itu. Setelah dia datang dan meminta, apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, innaka dha'if wa innaha la amanah. Engkau ini seorang yang sangat lemah. Yang engkau minta adalah suatu amanah. Seluruh sahabat paham bahwa amanah ini pernah disodorkan ke langit, langit menolak seluruhnya. Amanah disodorkan pada bumi, bumi menolak seluruhnya. Amanah disodorkan kepada gunung-gunung yang kokoh dan kuat, seluruhnya menolak. Surat Al-Ahzab. Tetapi manusia memintanya, seperti Abu Dzar. Bapak tahu kualitas iman Abu Dzar? Masya Allah. Salah seorang di antara sahabat yang tersebut dengan tinta emas dalam sejarah. Orang yang kualitas imannya sulit mencari tandingan sampai hari kiamat. Seperti kata Rasulullah, kalau salah seorang di antara kalian punya emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan emas itu di jalan Allah, karena iman yang ada di dalam dadanya belum akan sebanding iman yang ada dalam dada itu dibandingkan dengan iman sahabatnya. Subhanallah. Abu Dzar yang terkenal dengan kekokohan iman minta pada Rasul, ya Rasul, percayakan saya menjadi pemimpin di daerah Anu. Saya sanggup ya Rasul. Kata Rasul, innaha khizyun wa nadamah. Yang engkau minta ini wahai Abu Dzar adalah kehinaan dan penyesalan. Pada hari kiamat, seluruh yang memimpin di dunia akan meratap, meminta, memohon kepada Allah di padang mahsyar
agar dikembalikan ke dunia, supaya dia tidak pernah menjabat apapun, dia tidak pernah memegang pemimpinan apapun. Sungguh kepemimpinan yang engkau minta wahai Abu Dzar, khizyun, kehinaan, wa nadamah, dan penyesalan. Ingatlah wahai hamba-hamba Allah, saat Umar bin Abdul Aziz terpilih menjadi khalifah kaum muslimin, sampai berita itu ke telinganya, bukan sujud syukur, bukan mengadakan acara kendurian syukuran, tidak, tapi beliau menangis di tempat seolah tulangnya dibucui dari badannya, kata orang Padang. Seolah tulangnya ditarik dari tubuhnya. Dia tidak punya tenaga apa-apa, terjatuh di tempat, menangis meratap di situ dan berkata, ya laitani lam talidni ummi, ya laitani lam talidni ummi. Aduhai kiranya aku tak pernah dilahirkan oleh ibuku. Aduhai kiranya Umar bin Abdul Aziz tidak pernah ada di bumi ini. Menangis ketika dipercayakan menjadi khalifah. Subhanallah, apa yang mereka ketahui tentang kepemimpinan? Dahsyat kaum muslimin. Dan pengetahuan para sahabat generasi salaf dulu tentang kepemimpinan ini hari ini blank dalam kepala umat Islam. Sehingga umat Islam malah hari ini terbalik, dapat kabar bahwa dia terpilih sujud syukur, mengadakan acara kendurian. Kalau perlu se-Indonesia orang tahu. Tapi lihat apa yang terjadi di zaman salaf, di zaman sahabat, zaman tabi'in. Bukan syukuran, nangis, malah menyesal kalau dia pernah ada hidup di dunia ini. Kenapa para sahabat begitu takut? Lihat hadis Nabi SAW waktu Isra Mi'raj. Beliau berkata, ra'aitu aktsara ahli nar min ummati. Aku melihat paling banyak penghuni neraka dari kalangan umatku nanti adalah para pemimpin dan orang-orang kaya. Para pemimpin dan orang-orang kaya yang hari ini diperebutkan oleh orang-orang awam. Orang-orang jahil memperebutkan kepemimpinan. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, kepemimpinan ini adalah khizyun wa nadamah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apalagi kita hidup di negeri Republik Indonesia yang tercinta ini, yang memang asasnya bukan Islam, maka semakin berat pikulan amanah yang akan kita emban. Wahai hamba-hamba Allah, siapapun yang merindukan menjadi bupati, merindukan menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi menteri, apalagi menjadi presiden, dengarkan bagaimana kata Rasulullah SAW. 10 orang saja yang dipimpinnya, di bawah amanah kepemimpinannya, ada yang tidak sholat di antara mereka dan tanpa ada udzur syar'i, maka yang ditanya dan bertanggung jawab terlebih dahulu adalah pemimpinnya ini. Kenapa dia tidak sholat? Ada yang tidak menggunakan jilbab padahal dia sudah wajib menutup auratnya, ditanya duluan pemimpinnya. Kenapa ada rakyatmu yang tidak mengenakan jilbab, yang membuka aurat? Bagaimana menjawabnya? Inilah yang menjadikan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memikul dengan bahunya sendiri, mengangkat dengan kedua tangannya sendiri makanan yang dia ambil dari Baitul Mal, sementara beliau berjalan ronda, khalifah ronda di malam hari selepas tahajud, melihat di itu ketika Madinah dicengkram oleh paceklik yang panjang dan kelaparan. Ada ibu-ibu yang masak batu demi memabukkan anak-anaknya. Ratapan ibu ini, anak-anak ini terdengar oleh Umar yang sedang meronda. Lalu Umar datang, ibu masak apa? Lihat sendiri katanya, batu. Kapan masaknya nih batu? Agar anak-anak saya bisa tidur. Sudah sekian hari kami tidak makan. Kalau Umar bin Khattab tahu dengan apa yang terjadi dengan kami, sungguh betapa ibu ini menyesalkan pemimpinnya adalah Umar, karena dia tidak tahu dengan keadaan hidupnya. Umar yang menyamar menjadi rakyat biasa menangis dan dia keluar langsung ke Baitul Mal, membawa sendiri gandum, membawa sendiri makanan dengan kedua tangannya dan bahunya. Abu Musa al-Asy'ari berkata, ya Amirul Mukminin, kenapa tidak engkau tugaskan saja buruh yang mengangkatnya, atau biar saya yang memikulnya? Apa jawaban Umar bin Khattab? Wahai Abu Musa al-Asy'ari, apakah engkau sanggup memikul tanggung jawab urusan ini nanti di hadapan Allah? Biar saya yang memikulnya. Sang khalifah, Pak, yang mengangkat sendiri, karena bebannya nanti di hari kiamat. Ada rakyat kelaparan, pemimpin ditanya,
Ada rakyat yang tidak sekolah, artinya bodoh, jahil tentang agama, pemimpin yang ditanya. Ada rakyat yang berjudi, pemimpin yang ditanya. Ada rakyat minum minuman keras, pemimpin yang ditanya. Ada rakyat yang berjudi, pemimpin yang ditanya. Ada rakyat mati kelaparan, pemimpin yang ditanya. Berat kaum muslimin, berat. Apalagi ada rakyat yang tidak puasa, ada rakyat yang tidak mengeluarkan zakat, ada rakyat sekarang ini, Masya Allah, Masya Allah, orang yang sekualitas Abu Dzar Al-Ghifari saja imannya ditahan oleh Rasulullah SAW. Jangan coba-coba minta jabatan. Ketika engkau tidak meminta jabatan, Allah berpihak kepadamu, Allah akan tolong engkau, dan Allah akan kuatkan engkau. Tapi jika engkau sudah meminta, Allah tinggalkan engkau dengan amanah begitu berat, dan engkau menjadi makhluk yang sangat lemah. Ini maksud dari Rasulullah, innaka dha'if. Sesungguhnya engkau adalah makhluk yang sangat lemah karena minta. Tapi kalau nggak minta, Allah yang kuatkan. Nah, maaf ini di zaman di mana pesta demokrasi menggurita di seluruh dunia, orang berlomba-lomba untuk meminta jabatan, meminta amanah, pajang foto di sana, pajang foto di sini, pilihlah aku, angkatlah aku, senyum sana sini, canar cingir menjual tampang bahwa aku layak dipercaya. La haula wala quwata illa billah. Ini yang disebut Rasulullah pada fase keempat nanti. Ingat kajian kita bulan Ramadan? Kita sekarang ada pada fase keempat. Fase pertama, Nabi yang memimpin umat Islam. Fase kedua, para khalifah yang memimpin umat Islam. Fase ketiga, para khilafah dengan konsep kerajaan yang memimpin umat Islam 1227 tahun. Sekarang fase keempat, fase tidak ada khilafah. Dan Rasul mengatakan pada fase itu nanti yatakadamuna alaihi takadumal humur. Pada masa itu manusia akan berlomba-lomba mendapatkan jabatan seperti berlomba-lombanya kuda-kuda jantan memperebutkan makanan. Siapa yang pernah punya kuda, coba lihat gimana kuda-kuda lapar, jantan memperebutkan makanan, Pak. Tantang sana, sikut sini, hantam sana, hantam sini, agar dia bisa menggigit itu makanan. Yatakadamuna alaihi takadumul humur. Mereka akan berlomba-lomba memperebutkan jabatan, berlomba-lomba memperebutkan kekuasaan. Pada masa itu kata Rasulullah, itulah masanya fa'alaikum bil jihad. Pada masa itu adalah masa jihad dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang kami muliakan, mari kita dengarkan bagaimana sebenarnya konsep Islam di dalam memimpin dan seperti apa seharusnya umat Islam memperhatikan kepemimpinan ini. Sekali lagi, rakyat akan berbondong-bondong masuk neraka nanti pada hari kiamat, tergantung kemana pemimpinnya. Perhatikan bagaimana menyesalnya para rakyat yang dulu mengikut kepada pemimpinnya, yang dulu pemimpin itu dia yang pilih. Saat pemimpinnya masuk ke neraka, sesoleh setaat apapun nih rakyat, karena dia yang ikut memilih pemimpin seperti ini, dia akan keseret bersama pemimpinnya. Lalu mereka meratap, ya izinkanlah pemimpin-pemimpin yang kami angkat itu kami letakkan di telapak kaki kami, kami injak mereka ya Allah, atau timpakan kepada mereka azab 2 kali lipat. Saking menyesalnya rakyat yang dulu memilih mereka. Kaum muslimin, sekali lagi, jika ada yang meminta jabatan, maka jangan percayakan jabatan itu kepada yang memintanya. Allah berlepas diri daripadanya dan kita akan dirugikan dan dikecewakan. Percayalah. Tapi kalau ada yang tidak meminta, lalu kita yang memintanya dan dia berkenan, dia mau, maka itulah yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara tentang konteks sejarah dulu. Lalu silahkan kita analogikan kepada konteks kekinian kita yang sebentar lagi ada di Jakarta. Tidak ada relasinya kita membicarakan siapa yang akan kita angkat, tetapi secara Islam bagaimana? Ini yang perlu menjadi konsep kita, karena ini akan berkaitan langsung dengan nasib kita pada hari kiamat. Ibarat hamba Allah yang kami muliakan, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu musyawarah besar-besaran dengan ahlul halli wal aqdi untuk memilih siapa yang layak menjadi gubernur di daerah anu, di wilayah anu. Terpilihlah nama seseorang dan ditetapkan orang itulah yang akan menjadi gubernur. Pagi hari, zuhur, pas asar datang orang yang terpilih itu, dan dia tidak tahu kalau namanya sudah terpilih untuk menjadi gubernur di daerah yang dituju. Orang ini datang, ya Amirul Mukminin, apakah engkau percaya kepada saya? Saya percaya kepadamu, tapi engkau mau ngomong apa? Percayakanlah saya menjadi gubernur di daerah anu. Padahal memang dia yang udah kepilih pagi tadi.
secara syuranya ahlul halli wal aqdi dia yang terpilih, dan dia datang kepada Amirul Mukminin di petang harinya, pilihlah saya, angkatlah saya untuk menjadi gubernur di daerah anu. Jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, masya Allah, sebenarnya pagi tadi telah bulat keputusan kami bahwa yang akan kami angkat dan kami amanahkan menjadi gubernur di daerah anu adalah anta. Tapi setelah anta datang sekarang dan anta memintanya, kami coret nama anta, besok kami akan ulangi rapat baru. Ketika seseorang sudah meminta, Allah melepaskan pertolongan dan perlindungannya untuk orang ini. Ketika seseorang sudah menginginkan jabatan, Rasulullah mengatakan jangan pernah memberikan jabatan kepada yang memintanya, kepada yang menginginkannya. Dan jangan coba-coba menganalogikannya dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu Nabi. Coba standar iman kita, standar iman Nabi apa? Apalagi zaman jahiliyah seperti ini. Ukur-ukur diri, baca-baca kemampuan lah kaum muslimin. Iman kita apakah sudah setebal imannya Abu Dzar Al-Ghifari? Tidak. Betapa banyak orang-orang yang kebawa, orang yang mancing ibaratnya, kebawa oleh binatang yang mereka pancing. Sok merasa kuat, ternyata dia tumbang di dalam. Sok ingin membersihkan, ternyata dia yang malah dikotori di dalam. Boro-boro mau bersih, membersihkan lingkungan, bahkan dia akhirnya ikut menjadi kotor. La haula wala quwata illa billah. Kaum muslimin yang kami muliakan, untuk pemimpin, subhanallah, wajar kalau Bapak baca sejarah tentang kepemimpinan Islam, tidak ada pemimpin itu yang bangga bahagia ketika diangkat menjadi pemimpin. Ini pemimpin yang soleh dan bertakwa. Tetapi ketika ada yang menangis ketika diangkat menjadi pemimpin, percayalah Allah akan bersamanya dan kita wajib membelanya, kita wajib taat kepadanya. Karena Allah akan mengantarkan kemakmuran, kebahagiaan dan ketenangan, kesejahteraan, keberkahan melalui tangan orang yang seperti ini. Sekali lagi saya katakan, jika sudah meminta, maka siap-siaplah sengsara, siap-siaplah dikhianati, siap-siaplah dicabut keberkahan, dan siap-siaplah melihat pengkhianatan-pengkhianatan. Baik, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, dalam memilih pemimpin berkaitan dengan nasib kita. Wahai hamba-hamba Allah, berkaitan dengan nasib kita. Ustaz, saya nggak mau milih gimana? Saya mau golongan putih saja gimana? Ustaz, itu lebih aman. Kalau yang terpilih ternyata banyak buat dosa, silakan tanggung sendiri dan dosanya berbagi rata dengan yang milih. Sementara kami tidak memilih, aman. Yes, kalau seandainya para calon yang akan dipilih itu sesama muslim. Kalau sesama yang dipilih, yang tidak mau kita pilih itu, ini muslim. Tapi ada yang non muslim, nongkrong di atas, dan mereka punya makar yang sangat kuat. Mereka punya konspirasi yang sudah sangat terukur, yang sudah sangat teratur, yang sudah sangat didesain dengan sempurna, dan kita diam. Mereka mendatangkan orang-orangnya dari luar entah berantah sana, dan diberikan KTP-KTP palsu. Tanpa identitas mereka berhak menjeblos, dan juga ada perangkap-perangkap lain yang sudah dipersiapkan, lalu kita diam berpangku tangan. Dengan alasan bahwa kita tidak mau terperangkap. Wallahi kaum muslimin yang kami muliakan, Imam Malik bin Anas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi rahmat kepadanya, gurunya Imam Syafi'i, sebagaimana akhirnya Imam Syafi'i juga melahirkan kaidah sendiri bahwa darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Ini yang pertama. Yang kedua, kita diwajibkan memilih akhafud dararain. Ketika ada dua mudarat yang dua-duanya sama-sama mudarat, diwajibkan memilih mudarat yang lebih kecil agar jangan sampai terjatuh kepada mudarat yang lebih besar. Maka ketika itu maaf kaum muslimin tidak ikut memberikan andil ketika itu adalah dosa. Yang lebih celaka lagi adalah saat berani memberikan pilihan kepada kafir. Dengarkan, Imam Syafi'i yang kita pakai mazhabnya di Indonesia atau tiga mazhab yang lain, Imam Malik bin Anas, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal, keempat imam mazhab ini yang sekarang dipakai di dunia mazhab mereka, rujukan mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, menyepakati dengan kesepakatan yang bulat. Mereka disebutkan a'immatul fuqaha. Sebagaimana para ulama-ulama ahli hadis juga menyepakati keharaman mutlak mengangkat dan membiarkan orang kafir berdiri memimpin kaum muslimin. Keharaman ini bukan hanya keharaman sebatas dosa besar, tetapi menanggalkan dan merontokkan iman yang ada di bawahnya.
Seandainya dia rela, seandainya dia reda, seandainya dia membiarkan, seandainya dia tidak bangkit untuk membebaskan diri dan melepaskannya, atau mencopot dan melepaskan orang itu. Dengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala berikut ini di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 51. Lanjutkan kepada ayat 52-nya, 53-nya dan finalnya di ayat yang ke-54. Lihat Allah berfirman, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya Dengarkan ayat. Hai orang-orang yang beriman, jangan coba-coba kamu mengangkat Yahudi atau Nasrani. Jangan coba-coba kamu angkat Yahudi atau Nasrani sebagai kepercayaan-kepercayaan kamu, sebagai teman-teman dekat kamu, sebagai kekasih-kekasih kamu, sebagai pemimpin-pemimpin kamu, pelindung-pelindung kamu, pembela-pembela kamu. Aulia ini maknanya seperti itu. Silakan buka dalam kitab Lisanul Arab, kamus Arab tertebal di bumi ini, Pak, oleh Syekh Ibnu Manzur, pas satu meja ini tebalnya. Buka situ, makna wali apa? Makna aulia, jamak daripada wali adalah pelindung, teman dekat, kekasih, yang dicintai, tempat minta tolong, pemimpin. Ini makna aulia. Ini makna aulia dalam bahasa Arab. Hai orang yang beriman, jangan coba-coba kamu angkat orang kafir Yahudi, orang kafir Nasrani, aulia, teman kepercayaan, tempat kamu bersenang-senang, berbagi kasih dan cinta. Jangan coba-coba kamu angkat mereka sebagai pelindung, pembela dan pemimpin-pemimpin. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka adalah wali, pelindung, pemimpin bagi sebahagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kamu yang berani mengangkat mereka sebagai pemimpinnya, sebagai pelindungnya, sebagai walinya, yang dia cintai, yang dia percaya, yang dia kasihi, yang dia sayangi, fa innahu minhum, maka yang mengangkat ini masuk dalam kelompok yang diangkat. Artinya orang ini sudah digabungkan oleh Allah secara ideologi, secara agama. Menurut Allah sudah gabung dengan mereka yang diangkat. Wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Di ayat yang ke-54, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaum. Hai orang-orang yang beriman, siapa yang murtad di antara kamu, pedas Allah mengatakan ini, berani mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya, maka hukum orang ini dalam ayat ini tegas murtad. Maaf, ini enggak ada khilafiyah. Silahkan nanti dibuka di dalam kitab Mausu'atul Ijma', ensiklopedia ijma', konsensus para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mulai terhitung dari Rasul membimbing para sahabat sampai kepada zaman sekarang, mulai dari para ulama ahli fikih sampai kepada ulama ahli hadis, bulat suara mengangkat orang kafir dengan sebagai pemimpinnya, maka yang mengangkat ini kafir, murtad, gugur dua kalimat syahadatnya. Jangan main-main, jangan main-main. Kaum muslimin hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya sudah yakin Bapak Ibu tahu kondisi apa yang sedang melanda dan diujikan oleh Allah kepada kita, putra-putra bangsa Indonesia, khususnya yang ada di ibu kota, daerah khusus ibu kota Jakarta. Maka silahkan memilih iman menurut yang Allah akui, atau iman itu dinafikan oleh Allah karena ada kefanatikan atau kebodohan, atau karena adanya suapan. La haula wala quwata illa billah, menguap imannya.
Saya berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ceramah yang seperti ini digaungkan seluas-luasnya, baik melalui media YouTube dan sebagainya, atau juga oleh para ulama-ulama kita yang lain, dan mereka tidak takut dengan cacian orang yang mencaci, karena kewajiban para ulama adalah menjelaskan agar akidah ini taruhannya adalah akidah, bukan perkara kecil kaum muslimin. Kalau sesama muslim yang sedang bertembung, yang sedang berlomba untuk, silahkan mau golput segala macamnya, tafadhol, tidak akan berat urusannya. Tapi ketika ada pesaing non muslim dan mereka dikhawatirkan dengan persiapan-persiapan yang matang, dengan dana yang besar, dengan konspirasi yang luar biasa, akan bisa memenangi pertarungan ini, lalu kita jadi rakyatnya, haram tinggal di bumi itu sampai orang ini turun. Apabila kita tetap bertahan di sana, amal ibadah kita tidak ada yang naik ke langit kaum muslimin, sampai yang bersangkutan turun. Sampai yang bersangkutan turun. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, ini berkaitan dengan kita di akhirat loh. Sekali lagi saya katakan, buka surah Al-Ahzab, buka surah Al-Ahzab, di mana rakyat nanti meratap di hadapan Allah, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia, kami telah salah dalam memilih pemimpin. Mereka yang kami pimpin ternyata telah menyeret kami ke neraka-Mu hari ini. Ketika itu Allah berkata, qala saufiha wa la tukallimuni, diam kalian semua, jangan lagi bicara dengan saya. Telah sampai kepada kalian teguran dari hamba-hambaku tentang ayat-ayat yang mengharamkan, tapi kalian tetap berpihak dengan mereka. Pada hari itu, idh tabarra'a alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul 'adab fataqatta'at bihimul asbab. Pada hari itu putus semua jalinan yang dulu pernah terjadi antara pemilih dengan yang dipilih, antara rakyat dengan pemimpin, semuanya putus-putus pada hari kiamat. Pada hari kiamat putus-putus. Lalu ketika mereka sama-sama melihat azab, saat itu mereka berkata, ya Rabb, izinkan kami bisa menginjak-injak kepala mereka. Rakyat ini ngomong di hadapan Allah untuk pemimpinnya, izinkan kami menginjak-injak kepala mereka. Ketika Allah juga tidak memberikan kesempatan itu, mereka berkata, ya Rabb, berikan mereka azab 2 kali lipat dibandingkan yang kami rasakan. Intinya, antara pemimpin dengan rakyatnya, di mana letaknya kaum muslimin? Di mana letaknya kaum muslimin? Sama-sama dalam neraka jahannam. Maka memilihlah dengan pilihan iman, pilihlah dengan pilihan Islam kaum muslimin. Setelah itu as-sam'u wa ta'ah, dengarkan dan patuhilah selama yang di atas kita adalah muslim dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menghormati memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala, maka as-sam'u wa ta'ah. Jika dia zalim, bersabarlah. Tapi jika yang kafir naik di atas, ingat sekali lagi, iman kita taruhannya. Ibarat Allah yang kami muliakan, saya yakin Bapak mungkin punya anak dan keponakan. Di antara mereka mungkin ada yang punya cita-cita menjadi Pak Lurah, punya cita-cita menjadi Pak Camat, punya cita-cita menjadi Bupati, punya cita-cita menjadi Wali Kota, Gubernur, Menteri, atau jabatan apapun. Awas kaum muslimin, bukan rahasia lagi. Tidak ada jabatan yang tidak dibeli pada hari ini, betul tidak? Tidak ada cerita, tidak ada uang yang bermain, enggak ada cerita. Ini zamannya semuanya seperti itu. Wahai kaum muslimin, kalau sempat Bapak mengiyakan, apalagi mendukung berupa dana, apalagi ikut mendoakan, wallahi, seandainya dia terpilih, Bapak termasuk manusia terzalim, khususnya hidup di zaman ini. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah memotivasi anak keponakan kita untuk jadi pemimpin. Tapi kalau umat yang menunjuk seseorang atau keponakan kita ditunjuk oleh umat menjadi pemimpin, doakan dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membelanya, menguatkannya. Para ulama konsensus sepakat untuk daerah khusus ibu kota yang akan kita amanahkan menjadi pemimpin kita adalah fulan bin fulan. Bulatkanlah suara. Bulatkanlah suara kaum muslimin, maka serahkanlah suara itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong dan membelanya. Akhafud dhararain, memilih yang paling ringan kemudaratannya. Wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan, tidakkah kita rindu? Tidakkah kita rindu sesekali punya pemimpin seperti Recep Tayyip Erdogan yang mampu merubah Turki yang sekuler
kepada negara yang lebih berbau agamis tetapi maju dan spektakuler? Tidakkah kita rindu memiliki pemimpin yang mampu menyulap negara nomor 116 termiskin di dunia kepada negara nomor 16 terkuat di dunia, dan terus sekarang maju nomor 11 terkuat di dunia? La haula wala quwata illa billah. Dan dia dengan bangga mengatakan, hadhihi min barakatil Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil Islam, fama tabtaghaina al-'izzata bighairi Islam adallana Allah. Kita adalah kaum yang Allah memuliakan kita hanya dengan Islam. Apabila kita mencari kemuliaan tidak dengan Islam, tidak dengan konsep Islam, tidak dengan peradaban Islam, tidak dengan cara Islam, tidak dengan akhlak Islam, maka saat itu siap-siap kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba Allah, kita rindu masjid-masjid kita seperti yang ada di Turki. Seperti kata Din Samsudin, hafizahullah, saat beliau berkunjung ke Turki 2015 akhir, beliau berkata, la haula wala quwata illa billah, saat pulang ke Indonesia, saya belum pernah menyaksikan Turki seperti ini dibandingkan 10 tahun yang lalu. 10 tahun masjid-masjid sepi kaum muslimin. Apalagi pemuda-pemuda yang diharapkan, yang tua-tua saja banyak yang nggak datang ke masjid. Tapi sekarang subuh saja, kata beliau, la haula wala quwata illa billah, kayak sholat Jumat, mobil-mobil mewah parkir di luar, motor-motor mewah parkir di luar. Yang datang ke masjid anak-anak muda, yang tua-tuanya sedikit. Itu baru subuh, bagi bagian zuhur, asar, maghrib, isya. Perkembangan di Turki betul-betul bangkit. Apakah ini isyarat bahwa umat Islam memang sedang menuju dan digiring oleh Allah kepada fase kelima? Haqqan, insyaallah ta'ala. Walaupun ada syak di hati ini, mungkin orang semacam Recep Tayyip Erdogan akan dibunuh. Dan ini peluangnya besar. Ala kulli hal, umat sudah siap, umat sudah membuktikan, dan dunia sudah menyaksikan dengan Islam kembali izah Allah kembalikan. Dan ini tidak mungkin, dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi di kota tercinta kita, Jakarta ini, atau Indonesia ini. Bisa kaum muslimin, kita masih tetap mayoritas. Kita masih tetap mayoritas kaum muslimin. Tapi jangan jadi buih. Jadilah mayoritas yang bergerak di masjid-masjid menyuarakan kebenaran dan keadilan. Karena Islam punya konsep. Ini bukan bicara masalah politik praktis, tetapi ini bicara masalah Islam mewajibkan mengangkat pemimpin seperti apa. Islam mengharuskan umatnya agar pemimpin ini ada kontrak dengan kita. Hai kalian yang kami angkat, kalau kalian naik, tolong bimbing kami dengan agama. Tolong tertibkan orang-orang yang minum minuman keras di jalanan sana. Para pelacur dan ini, kami ingin kalian yang menutup tempat-tempatnya. Kalian kami amanahkan yang pekerjaan ini, dengan kalian kami gaji dengan ini. Buat kontrak kaum muslimin. Kalau ini sudah diokekan dan ulama yang mengawalnya, jadi Pak, asal kita siap bersama-sama. Jangan mau bercerai-berai, jangan mau dipecah belahkan, berbahaya. Karena sekali lagi Allah hanya berpihak ketika umat ini bersatu. Tapi Allah membiarkan umat ini ketika mereka pecah. Saat suara pecah, saat kita pecah, saat kita sudah dihasut, ayo pilih ini, pilih itu. Dengarkan bagaimana konsensus ulama. Ini lebih pantas untuk disimak. Karena para ulama lah wakil-wakil Allah di muka bumi ini, yang mereka melihat binurillah, mereka melihat dengan cahaya Allah, mereka melihat dengan Al-Quran, mereka melihat dengan sunnah. Mereka ketika mengatakan, para ulama mengatakan, baik dari majelis ulamanya, dari dewan dakwahnya, dari wahda islamiyahnya, dari apa saja yang ada umpamanya, mereka bulan mengatakan, kami kalangan umat Islam dan pemimpin umat Islam memutuskan bahwa yang akan kami tunjuk untuk calon kita di sini adalah fulan bin fulan, maka umat bulatkanlah suara. Demikian yang terbaik, ibarat Allah. Bukankah ulil amri menurut Syekh Islam Ibn Taimiyah itu ada dua dalam kitab Majmu'atul Fatawa? Ulil amri ini ada dua. Yang pertama, ulul quwwah was sultah. Madamu ala kitabillah wa sunnati rasulillah. Orang-orang yang punya power, orang yang punya kekuatan, dan mereka berdiri di atas Al-Quran dan Sunnah. Mereka adalah para pemimpin dan penguasa-penguasa yang ada. Ini ulil amri. Ulil amri yang kedua, yaitu ulul ilmi wal hujjah. Setiap orang-orang yang memiliki ilmu dan hujjah, mereka adalah para ulama. Alladzina qamu ala hududillah, alladzina qamu ala kitabillah wa sunnati rasulillah. Yaitu para ulama yang betul-betul berjalan di atas
turunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Nah, mereka adalah ulil amri kita. Ketika ulil amri berbentuk pemimpin tidak ada, ulama lah pemimpin kita. Saat ulama memutuskan si fulan, maka ketika itulah kaum muslimin, umat harusnya sami'na wa ata'na. Hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mudah-mudahan Bapak yang hidup di fase keempat ini, mungkin saja ini pemilihan kita yang terakhir. Tuh, kok seperti itu Pak Ustaz? Ada apa memangnya? Bisa jadi ini pemilihan terakhir. Tahun-tahun berikutnya gimana? Meteor sudah jatuh, bumi sudah gonjang-ganjing, teknologi sudah musnah, semua kehidupan kembali kepada kehidupan nomaden, kehidupan yang tidak ada teknologi. Kalian kacau di muka bumi ini. Berarti inilah perjuangan terakhir kita. Bisa jadi. Kalau begitu persembahkan yang terbaik di hadapan Allah untuk bumi pertiwi tercinta Indonesia kita ini, kaum muslimin, terkhusus ibu kota. Karena kalau ibu kota sempat jatuh ke tangan kaum kufar, maka dipastikan Indonesia akan dengan sangat mudah mereka kuasai, mereka beli. Sekarang saja sudah 5 juta hektar tanah kita jatuh ke tangan non muslim. Sudah 5 juta hektar tanah kita, 72% harta kekayaan bumi pertiwi Indonesia sudah di tangan non muslim, dan itu orang asing. La haula wala quwata illa billah. Apakah akan terus berlanjut sampai bapak-bapak, anak-anak generasi bapak di belakang nggak punya apa-apa lagi, menjadi budak di kampung halaman sendiri, menjadi pecundang-pecundang di tanah air sendiri? Jika ini tidak ingin terjadi, maka benar-benarlah, seriuslah, sambil berdoa, sepakatlah dengan para ulama-ulama kita, sambil terus berikhtiar, bulatkanlah tekad dan hati kita dan suara kita. Minta kepada Allah, minta kepada Allah agar Allah selamatkan bumi tercinta ini. 2018 salah satu ancaman masa yang akan datang. Bukan rahasia lagi bila komunis akan melakukan revolusi pertamanya. Jika mereka berhasil, maka Indonesia akan menjadi negara komunis. Dan komunis yang akan mengguling pemerintahan Republik Indonesia adalah komunis yang berkolaborasi dengan Syiah. Ketahuilah, yang paling handal ribuan tahun, paling pakar melakukan revolusi adalah Syiah. Dan revolusi mereka selalu revolusi pengkhianatan dan revolusi berdarah. Sementara komunis baru beberapa ratus tahun ini wujudnya, dan mereka adalah makhluk-makhluk bengis dan kejam haus darah. Kolaborasinya antara vampir dengan Dracula ini luar biasa menakutkan kaum muslimin. Apabila umat Islam tidak merapikan safnya, sekali lagi, apabila umat Islam tidak menyadari 2018 akan menjadi tahun paling berdarah di Indonesia, dan komunis tidak percayakan lagi revolusi terjadi oleh pribumi Indonesia, makanya mereka datangkan jutaan mereka dari luar sana, Pak, tanpa paspor. Mereka datangkan jutaan tanpa visa, ya, mereka berikan KTP sesuka hatinya. Dan ketika itu terjadi, mereka adalah para kombatan yang siap untuk membantai siapapun, khususnya umat Islam, khususnya para ulama, khususnya para dai dan tokoh-tokoh yang anti terhadap mereka. Sebelum itu semua terjadi, bendunglah dengan kesatuan hati dan kebulatan suara. Bendunglah dengan permohonan yang serius kepada Allah. Mintalah agar ibu kota ini Allah lindungi, Allah jaga, agar NKRI ini tetap utuh. Kaum muslimin yang kami muliakan, sewaktu saya mengadakan, waktu kami diundang di hotel apa nama? Santika, Hotel Santika di Taman Mini. Berkumpullah para jenderal-jenderal di sana, para perwira tinggi berkumpul di sana, menggelisahkan keadaan Indonesia kaum muslimin. Kegelisahan mereka ini tentu saja berangkat dari informasi-informasi yang akurat, keadaan-keadaan lapangan dengan gerakan para intelijen yang sudah bisa dipercaya. Indonesia di ujung tanduk revolusi. Apabila kita tidak benar-benar membentengi itu dengan kesatuan hati, kebulatan suara, maka revolusi ini akan terjadi, Pak. Kaum muslimin, apa yang bisa kita andalkan? Rumah kita mereka rampas, istri kita mereka tangkap, mereka perkosa rame-rame lalu mereka cincang, anak-anak kita mereka habisi. Apa yang bisa kita harapkan masa akan datang? Bila tidak ingin itu terjadi, bila kita tidak menjadi budak di negeri sendiri, maka segeralah bersatulah wahai umat Islam. Apapun ormas yang kita punya, silahkan di ormasnya, tetapi memilih pemimpin wajib satukan suara. Siapa
pemimpin yang ditunjuk oleh para ulama kita, maka bulatkanlah hati kita, sami'na wa ata'na, summa tawakkal 'ala Allah. Lalu berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan memimpin dan mengangkat pemimpin, hidup dua kepemimpinan, berakhir langsung ke di akhirat kelak. Maka pertimbangkanlah ini secara matang dan sempurna. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menganugerahi kita keampunan karena dosa-dosa kita dan kezaliman kita selama ini. Ya Allah, ya Rabb kami, kedua telapak tangan ini dengan penuh kefakiran, dengan penuh penyesalan, dengan penuh keprihatinan kami angkat kepadamu, wahai yang maha kuat, wahai zat yang maha perkasa. Kami mengeluhkan kepadamu ketiadaberdayaan kami. Kami mengeluhkan kepadamu pecahnya dan tidak bersatunya kami. Kami mengeluhkan kepadamu, ya Allah, lemahnya daya dan kekuatan kami. Ya Allah, kami tidak mau berkata bahwa musuh-musuh kami sangat kuat, karena sesungguhnya Engkau yang maha kuat, makarmu yang maha sempurna. Ya Allah, mereka memiliki 9 naga, mereka memiliki harta kekayaan kami di Indonesia ini, dan mereka memiliki segala makar. Mereka didukung oleh Yahudi, oleh PBB, mereka didukung oleh Amerika. Tapi kami, wali kami adalah Engkau, pelindung kami adalah Engkau, zat yang maha mewujud, Rabbal Izzati wal Jabarut. Ya Qahar, ya Qahar, ya Qahar, ampunilah dosa-dosa kaum muslimin rakyat Indonesia, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kaum muslimin rakyat Indonesia, ya Allah, yang selama ini hanyut dalam pertikaian sesama mereka, yang selama ini hanyut dalam masalah-masalah furuk dan khilafiyah sesama mereka, sehingga rahmat-Mu Engkau tahan dari langit, sehingga laknat membukusi kami seluruhnya, sehingga berkah-Mu tidak kunjung datang, ya Allah, karena kebodohan kami, karena pertikaian dan perselisihan di antara kami. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Rabb, satukan hati kami, satukan hati umat Islam ini, satukanlah barisan para ulama dan dai-dai kami, satukanlah barisan dan hati para tokoh-tokoh kami yang beriman. Ya Allah, ya Allah, ampunilah bumi pertiwi yang tercinta ini, ya Allah, dengan keruhnya dan kumuhnya oleh beban-beban dosa yang sangat gelap, hitam dan hina. Ya Rabb, ya Rabb, ya Rabbal Alamin, jangan Kau timpakan azab kepada kami karena kelemahan dan dosa-dosa yang kami buat. Ampuni kami, ya Allah. Berilah kami pemimpin yang cinta kepada Engkau, yang takut kepada Engkau dan sayang kepada kami. Berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang beriman, yang cinta kepadamu, yang bertakwa kepadamu dan sayang kepada kami. Ya Allah, berikanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang saleh, pemimpin-pemimpin yang beriman, pemimpin-pemimpin yang takut kepada Engkau, yang bertakwa kepadamu dan sayang kepada kami. Ya Allah, berilah hidayah kepada orang Islam yang sedang memimpin saat ini di atas sana, ya Allah. Berilah petunjuk dan kuatkan hati mereka di atas agama-Mu, ya Allah, agar mereka jadi takut kepadamu dan takut berkhianati kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jika mereka tidak mau berubah, jika mereka tidak mau berubah, maka kami serahkan urusan mereka kepadamu. Perlakukanlah mereka sesuai dengan kehendak-Mu, ya Allah. Ya Rabb, tunjukkan kuasa-Mu, berikanlah kepada kami keampunan, ya Rabbi. Engkau sang Maha Pengampun. Jangan Engkau hukum kami dengan Engkau berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang semakin buruk. Ya Rabb, ya Rabb, ya wahai yang Maha mendengarkan doa, wahai yang Maha mengabulkan dan mengabulkan seluruh permintaan hamba-hamba. Ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin. إنك نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. استغفر الله.
Astaghfirullah, astaghfirullah. Mari dibaca surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma irhamna bil Qur'an. Wa sadaqallahu azim. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Sebentar, sebelum kita baca sebentar. Bukan kita bicarakan ini berarti kita benci kepada orang yang tidak beragama Islam. Tidak. Sejarah membuktikan ribuan tahun non-muslim bisa hidup berdampingan dengan muslim dengan tenang dan aman. Bahkan dijaga dan dilindungi oleh pemerintahan Islam seluruh hak-hak mereka. Mengganggu non-muslim yang tinggal satu tempat, satu negeri dengan muslim, kata Rasulullah, sama dengan mengganggu saya. Betapa Rasul memuliakan posisi mereka. Tetapi bukan berarti mereka boleh memimpin kita. Karena ini berkaitan dengan akidah, ini berkaitan dengan keyakinan, ini berkaitan dengan akidah kita. Baik kaum muslimin, tutuplah dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.